Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi. Al-miqdarul ma'afu anhu minan najasah. Ukuran najis yang dimaaf. Dalam hal ini ada beberapa kriteria menurut para imam madhab tentang najis yang dimaaf. Artinya pada kondisi tertentu, ya, bila najis tersebut terkena pada tubuh kita atau pakaian kita, maka itu tidak menjadi masalah. Ya. Yang pertama, madhabul Hanafiyah, pendapat kalangan madhab Hanafi. Haddadul ma'fu anhu bihasabin na'win najasati mughallazatin aw mukhaffafatin. Ulama-ulama madhab Hanafi memaafkan najis berdasarkan najis yang berat dan najis yang ringan. Jadi mereka hanya membagi najis menjadi dua, mughallazah dan mukhaffafah. Jadi mutawassithah tidak termasuk dalam hal ini. Yu'fa minan najasatil mughallazati awil mukhaffafati al-qadrul qalil dunal katsir. Kalangan ulama Hanafiyah mereka memaafkan adanya najis yang berat dan yang ringan dengan catatan al-qadrul qalil. Jadi kadarnya sedikit. Ya, kalau kadarnya sedikit itu masih dimaafkan. Ya, artinya ketika dia ada di badan kita, di tubuh kita, itu tidak jadi masalah. Lalu berapa kadarnya? Mereka mengatakan wa qaddarul qalila fin najasatil jamidati al-mughallazati bima duna dirhami. Jadi batasan sedikit najis yang dimaafkan dari jenis najis yang padat, ya, yang mughallazah yang berat itu pada ukuran 2,9 gram. Jadi ada kotoran ini bentuknya padat bukan cair, maka menurut mereka kalau pada ukuran 2,9 gram, ya, itu termasuk yang dimaaf. Kemudian kalau jenis najis yang cair itu adalah duna muqa'aril kaffi fin najasatil ma'i'ah. Jadi batasan sedikitnya itu segenggam, ya. Jadi kalau najis cair kata mereka ini kalau masih dalam jumlah hanya segenggam tangan itu masih dimaafkan. Tapi meski demikian, ini unik juga, ya. Mereka mengatakan wa tukrahus sholatu tahriman. Walaupun itu dibolehkan, tapi kalau seseorang ada najis di badannya atau di pakaiannya sebesar itu, ya, itu untuk sholat haram. Ya. Sholatnya sah tapi haram, gitu, ya. Nah, ini pendapat mereka seperti itu. Kemudian berapa batas sedikit najis yang dimaaf dari kalangan mereka, ya, yang termasuk najis muhaffafah yang ada pada pakaian, itu mereka masih bisa menerima kalau pakaian tersebut hanya terkena najis seperempatnya. Ya, seperempatnya itu masih dimaaf. Ya, atau kalau di badan seperempat anggota tubuh. Berarti ukurannya mungkin satu tangan, ya, atau satu kaki. Itu masih dimaaf, ya. Kalau jenis najisnya najis yang ringan.
Kama yufa 'anil qalili min baulin aw khar'il hirrati wal fa'rah. Sebagaimana najis dari kencing atau tahi kucing dan tikus yang jumlahnya sedikit itu dimaaf. Ya. Fit'ami wa thiyabi lid-darurah. Baik terkena di makanan atau pada pakaian karena dengan alasan darurat, susah untuk dihindari, ya. Jadi kalau kencing kucing dan kencing tikus menurut kalangan Hanafiyah ini termasuk yang sulit dihindari, sehingga mereka mengkategorikannya secara darurat itu dimaafkan, ya. Kemudian juga kalangan mereka memaafkan an rosyasil baulin, peletikan kencing tuh, yang susah untuk enggak dilihat oleh mata itu. Jadi kalau orang buang air kecil itu ada peletikannya, ya. Itu mereka pun menganggap ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah itu. Karena sulit untuk dihindari, ya. Tapi kalau itu jatuhnya di air, ya, walaupun sedikit, najasahu bil asohi, ya, peletikan yang kecil tadi itu membuat air jadi najis, ya. Nah ini kalau dia terkena pada pakaian dan badan, kata mereka enggak ada apa-apa. Tapi kalau itu masuk ke air jadi najis, nggak bisa dipakai. Wa mithlu ad-damul ladzi yusibul jazzar. Dan contoh yang sama adalah darah yang mengenai pejagal. Tukang jagal ketika dia menyembelih, ya, lalu ada sedikit darah yang terkena pada dirinya atau pada pakaiannya, itu tidak menjadi masalah. Wa atharu dzubabi alladzi waqa'a 'ala najasah, atau bekas lalat yang dia itu pernah nempel di najis. Jadi lalat hinggap di pakaian, ya, padahal lalat tersebut sebelumnya, ya, ada di tempat yang najis. Itu walaupun ada najis yang terbawa, maka menurut paham mazhab Imam Hanafi ini tidak menjadi masalah, ya, artinya dimaaf. Termasuk apa? Rawthul himar, wahidil bakar wal fil, kotoran keledai dan kotoran sapi itu pun termasuk fi halatid darurah dalam jumlah yang sedikit, itu nggak apa-apa, gitu, ya. Tapi saya katakan ini pandangan kalangan Imam Hanafi, ya. Wa yufa amma la yumkinul ihtirazu awil imtina'u anhu min ghasalatil mayyiti madama fi taghsili. Dan juga termasuk yang dimaaf kalau ada orang memandikan mayit lalu ada air yang muncrat, ya, yang terkena tubuh atau pakaiannya. Padahal kan bisa saja mayit itu ada najisnya, ya. Ketika dia membasuh bagian-bagian tertentu itu ada kotoran di situ. Nah, dalam mazhab Imam Hanafi, percikan air yang terkena orang yang mandikan mayit itu termasuk yang dimaaf, ya. Berarti ya nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya itu ada najis di situ, karena ketika orang mandikan mayit ya pasti, ya, ada kotoran yang ada dalam tubuh si mayit. Kama yufa ini syawari, sebagaimana juga dimaaf hadis yang najis yang ada di jalanan. Tuh, hadis yang di jalanan itu kan ada di jalanan itu ada najis terkena tubuh kita. Nah, itu juga termasuk yang dimaaf. Kemudian wa yufa nidamil baqi fi aruqil hayawanil mudzakka. Dan juga dimaafkan darah yang masih tersisa di nadi itu, ya, di urat-uratnya hewan yang disembelih, ya. Karena memang sulit untuk menghindari, ya, adanya darah pada urat-urat sarafnya itu, ya, itu. Wa andamil kabidi wa tihali wal qalbi, termasuk yang dimaaf adalah darah yang ada di dalam limpa
dalam hati dan dalam jantung. Itu mereka mengatakan nggak apa-apa, walaupun di dalam hati itu ada darah, di dalam jantung ada darah. Nah, itu nggak ada masalah, ya itu. Kemudian apa? Wa andamil baqi wal baraghith wal kumal. Itu darah yang ada di kutu atau di tumbila, ya, atau di nyamuk. Itu bagi mereka walaupun banyak itu dimaaf. Jadi kalau kita sholat kemudian ada nyamuk yang apa? Yang hinggap lalu kita pukul, ternyata darahnya banyak, ya, mengenai tubuh atau pakaian kita. Menurut pemahaman ulama mazhab Hanafi itu tidak menjadi masalah karena termasuk yang dimaaf, ya. Wa andamis samaki fis sahih, dan begitu juga darah ikan. Darah ikan, ya, walaupun dia jumlahnya volumenya banyak, itu dari kalangan mazhab Hanafi mengatakan itu termasuk yang dimaaf. Termasuk darahnya orang yang mati syahid, itu pun bagi orang yang meninggal tersebut hukumnya adalah ma'fun anhu. Wa yupal doroti an bukharin najisi wa ghibari wa ramadi. Ya. Begitu pula karena alasan darurat itu asapnya najis, ya. Jadi kalau ada orang membakar kotoran gitu, ya, umpamanya kotoran sapi dibakar, kemudian bukharnya, ya, asapnya itu mengenai pakaian atau badan kita, itu termasuk yang dimaaf, ya. Nah, termasuk di dalamnya apa? Abu, ya, tanah, debu tuh yang melayang-layang gitu, ya. Itu tidak menjadi najis, dimaaf, ya. Kenapa pertimbangan beliau? Li'alla yuhkama binajasatil khubzi fi sail amsor. Karena untuk menghindari, ya, roti yang diperjualbelikan di jalan-jalan itu tidak dihukumkan najis. Karena kalau umpamanya abu, ya, yang bersumber dari najis beterbangan kemudian menempel pada makanan lalu itu dianggap najis, berarti makanannya najis. Ya, maka menurut mereka itu adalah dimaaf, ya, sehingga makanan yang terkontaminasi, ya, oleh debu-debu itu yang berterbangan yang bisa jadi sangat mungkin mengandung najis, nah ini termasuk yang dimaafkan, ya. Begitupun angin yang bertiup, kemudian angin tersebut mengenai pakaian sehingga mungkin terasa masih bau itu. Karena mungkin kotoran hewan atau bangkai, ya, tertiup angin lalu menempel pada badan kita bau tersebut sehingga jelas tercium itu ini baju kita baunya bau bangkai karena memang ada angin yang bertiup yang mengenai pakaian kita atau tubuh kita. Maka menurut mereka itu adalah yang termasuk dimaaf, ya. Wa yufa an ba'ril ibili wal ghanami idza waqa fil bi'ri aw fil ina'i ma lam yakthur kasratun, ya. Jadi dimaaf juga kotoran onta dan kotoran kambing apabila jatuh di sumur atau di bejana yang jumlahnya sedikit, ya. Kalau jumlahnya sedikit ya nggak apa-apa gitu, ya. Nah, ini kan batasan sedikit ini sangat sangat longgar. Maka kalau kalangan Hanafiyah mereka mengatakan yang disebut sedikit mayastaqil luhun nazu ilai. Sesuatu yang bagi yang melihatnya itu sedikit, ya, sedikit. Jadi kalau dia menilai ini kan subjektif jadinya. Ya, subjektif kalau dia memandang ini masih sedikit, jadi sedikit itu, ya. Kalau yang banyak ya apa yang dianggap oleh orang yang melihat itu memang membuat dia merasa jijik gitu, ya, merasa jijik. Nah itu termasuk udah banyak gitu. Jadi ini kalau dalam pandang mereka kelihatan sangat subjektif, ya, tentang
banyak dan sedikit najis yang ada yang bisa dimaaf atau tidak dimaaf. Ya. Begitu juga kata mereka, ya, kotoran burung yang jenis burung boleh dimakan, yang terbang di udara, itu kata kalangan mazhab Hanafi bahwa tohirun, suci. Ya. Jadi kalau ada burung itu, jenis burung dara atau burung apa yang boleh dimakan, kemudian di udara dia itu ya membuang air gitu, artinya dia dibuang air, ya artinya mengeluarkan kotoran tersebut itu oleh kalangan mazhab Hanafi dikatakan adalah tidak menjadi masalah, ya, tidak menjadi masalah. Nah, bagaimana kalau burung tersebut dalam keadaan diam, kotoran bagaimana? Kalau kata mazhab Hanafi itu kotorannya hanyalah najis mukhaffafah, ya, najis mukhaffafah, najis yang ringan, ya. Nah, ini nanti akan banyak perbedaan dengan apa yang kita pegang menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya. Kemudian yang kedua, mazhab al-Malikiyah, mazhab Maliki. Yu'fa 'anil qalili min damil hayawanil bariyyi. Darah yang sedikit dari jenis hewan darat itu dimaaf. Ya. Jadi kalau ukurannya dianggap masih sedikit itu dimaaf. Wa 'anil qalili minas sadidi wal qayhi. Begitupun nanah, ya, yang sedikit yang mungkin mengenai tubuh kita, badan kita, itu pun dimaaf. Nah, sekarang bagaimana ukuran sedikitnya? Ya. Imam Malik mengukur bahwa darah binatang darat itu sedikit atau lelehan nanah dari yang luka, ya, itu sedikit, itu diukur dari dirhamul bogli. Jadi ada tuh, kalau kita sih nggak biasa ya, ada binatang bugol jenis keledai yang kakinya itu ada di bagian depan warna hitam. Nah, beliau menggambarkan bahwa kalau darah tersebut atau nanah tersebut, ya, besarnya masih sebesar kuku binatang bugol, maka itu termasuk yang dimaaf, ya. Baik darah itu dari dirinya sendiri atau darah manusia yang lain atau darah hewan. Dan ini uniknya, termasuk kata Imam Malik walaupun darah babi, ya. Darah babi kalau memang jumlahnya sedikit, itu kata beliau, ya, walaupun dia menempel di baju atau badan atau tempat, ya, maka tetap dihukumkan suci karena dimaafkan. Ya. Ini memang kalangan Malikiyah agak berbeda dia pandangan tentang masalah babi, ya. Jadi yang lain sama sekali tidak, artinya tidak membolehkan. Tapi menurut beliau darah babi yang hanya sedikit, ya, itu masih termasuk yang dimaafkan kalau dia menempel pada pakaian atau di tempat atau pada badan seseorang. Wa yufa'an kulli ma ya'suru taharrudu anhu minan najasati bin nisbati lis-sholati wa dukhulil masjidi. Termasuk yang dimaaf adalah sesuatu yang memang sulit dihindari, ya, najis-najis bin nisbati lis-sholat, dikaitkan dengan sholat, wa dukhulil masjid, dan masuk masjid. Jadi kalau memang itu enggak bisa dihindari, ya, najis yang sulit dihindari ketika seseorang sholat, ya, maka itu dimaaf. Itu. Berarti kalau ada kotoran yang jatuh, ya, ke dalam ke pakaian atau ke badannya, itu karena memang sulit dihindari, ya, sulit dihindari, ya nggak apa-apa. Itu terkait dengan ketika orang sholat atau ketika dia masuk masjid. Ya. Tapi kalau untuk minuman dan makanan itu tetap nggak bisa. Ya, kalangan Malikiyah mengatakan makanan dan minuman yang terkena oleh zat yang sulit dihindari, ya, yang najis,
nah ini tetap saja nggak boleh untuk dikonsumsi. Ya. Kemudian yang berikutnya, salasul ahdath, hadas yang nggak bisa berhenti, ya, hadas yang bisa berhenti, artinya memang dia keluar sendirian aja, bukan diusahakan, gitu ya, memang itu keluar sendiri. Ini termasuk yang dimaaf, contohnya kencing, madhi, mani, kotoran besar, ya, yang memang turun, artinya keluar sendiri, tidak terkontrol, itu kata kalangan Malikiyah dimaaf, ya, dan nggak wajib untuk dibasuh. Kenapa? Lidorurah, karena darurat, ya. Kalau memang itu berlangsung setiap hari, udah lazim tuh. Jadi sudah penyakit, dia sudah terkena penyakit, umpamanya penyakit beser, gitu ya. Sehingga kencing keluar terus, nggak tertahan itu, ya. Nah ini menurut kalangan Malikiyah ya dimaaf saja, nggak usah dibasuh, gitu. Karena memang sulit dikontrol, ya, sulit dikontrol. Termasuk kotoran besar, ya. Kalau memang nggak bisa dikontrol, keluar begitu saja, ya tidak apa-apa, ya. Nah termasuk wasir, wasir itu kan suka keluar masuk. Jadi kadang dia keluar, kadang dia masuk, gitu. Itu kan kadang ada darahnya, ya. Nah ini kalau terkena badan atau pakaian setiap hari, walau cuma 1 kali, ya itu termasuk yang dimaaf, ya. Karena kan dia wujudnya basah, ya, basah. Ini bagi yang punya penyakit wasir, ambeien, nah itu kan ada bagian yang memang ada di dalam, sebetulnya dia najis, nah keluar itu, ya, lalu terkena pakaian. Nah ini menurut kalangan Malikiyah itu tidak menjadi masalah. Artinya apa? Termasuk ma'fuun anhu, ya, itu dimaaf. Kemudian yang berikutnya, wa may yusibu tsaubal murdiati au jasadiha min baulin au ghaitin, ya, au ghaititipliha. Termasuk yang dimaaf kata kalangan Malikiyah itu kalau pakaian ibu yang sedang menyusui, ya, terkena kencing atau kotoran anaknya. Jadi kalau, ya, ibu sedang menyusui anaknya, kemudian anak tersebut kencing atau anak tersebut buang air besar, maka menurut kalangan Malikiyah itu termasuk yang dimaaf, sekalipun yang disusui bukan anaknya, anak orang lain, ya. Kemudian dengan catatan apa? Dengan catatan kalau si ibu tadi sudah berusaha menghindarinya, ya. Tapi kalau dia tidak menghindari ya nggak bisa. Ini udah berusaha dihindari, gitu ya. Pakai alas segala macam gitu, digunakan alas agar tidak kena. Ternyata ketika menyusui bayinya itu kencing, ya, terkena badan atau tubuh ibu tersebut, maka itu termasuk yang dimaaf. Tapi tadi dengan catatan ibu tadi sudah berusaha untuk tidak terkena najis tadi, ya. Begitupun al-jazzar, jagal, wal kannaf, orang yang tugas di kebersihan itu, ya, kayak PPSU itu, ya. PPSU atau orang-orang yang kerja di tempat-tempat yang memang penuh najis, ini kalau kata kalangan Malikiyah, ya, itu najis yang terkena pada pakaiannya atau badannya, ya, itu adalah jenis yang dimaaf. Termasuk dokter, ya, yang sedang mengobati luka, ya, kemudian luka tersebut mengeluarkan darah itu kena badan atau pakaiannya. Menurut kalangan Malikiyah itu termasuk najis yang dimaaf, ya, ini. Tanpa melihat dengan melihat tadi, dengan melihat ukuran volumenya. Kalau melebihi apa yang ditentukan ya nggak boleh. Gitu. Ya.
Wa ma yusibu thawbal musalli aw badanahu aw makanahu min baulin aw rawthi khailin aw bighalin aw hamirin idza kana mimman yuzawilu ra'yu aw alafa aw robatoha. Nah, ini juga bagi orang yang sholat di mana pakaiannya atau badannya atau tempatnya itu terkena kencing atau kotoran kuda atau bugol, ya, atau keledai, kalau memang dia kerja di situ, ya, dia kerjanya apa? Ngurusin kuda, ya, kemudian badan atau pakaiannya terkena kotoran kuda, ya, maka kata kalangan Malikiyah ini termasuk najis yang dimaaf. Berarti dia boleh sholat dengan apa? Dengan kondisi macam itu. Ini kemudian yang sama lagi apa? Atharu dzubab. Jadi tadi udah tuh termasuk sama dengan Hanafiyah, bekas tempat lalat, ya. Lalat atau yang sejenisnya yang berawal dia ada di tempat yang najis, kemudian dia hinggap di tubuh kita atau di pakaian kita, itu termasuk najis yang dimaaf, ya. Kemudian yang termasuk yang dimaaf apa? Tempat hijamah. Ketika kita bekam, itu kan ada darah yang keluar, ya. Ada darah yang keluar. Ketika kita sudah mengusapnya dengan kertas, ya, atau dengan lap, itu walaupun kemudian setelah dibasuh, ya, dia tetap ada darah di situ, maka itu menurut kalangan Malikiyah termasuk najis yang dimaaf, ya. Yang berikutnya, yang termasuk najis yang dimaaf adalah darah nyamuk, kalau tidak sampai ukurannya 1 dirham, ya. Jadinya itu kalau memang kecil, ya, sedikit gitu, ya. Itu termasuk menurut mereka kalau ada jenis kutu yang mati, ya, yang jumlahnya sedikit, ya, maksimal 3 gitu, ya, Malikiyah itu termasuk yang dimaaf, ya. Nanti agak berbeda dengan madzhab Imam Syafi'i masalah ini. Kemudian air yang keluar dari orang yang sedang tidur, apabila air liur tersebut keluar dari lambung, di mana warnanya kekuningan, ya. Kalau air liur tersebut keluar terus menerus, ya, tapi kalau dia keluarnya hanya enggak terus menerus gitu, keluar kemudian berhenti, keluar berhenti, maka kalangan Malikiyah menghukumkan sebagai najis, ya, sebagai najis. Nah, ini termasuk nanti, ya, dalam madzhab Imam Syafi'i itu hal ini kan berbeda, ya, di mana orang yang tidur kemudian mengeluarkan air liur yang dia yakini itu bersumber dari lambung, maka itu hukumnya adalah najis, ya. Kemudian tinul matar wa ma'u al-muhtalit binajasah idza asaba sauba awir rijla, ya. Tanah yang terkena hujan dan air hujan yang bercampur dengan najis, apabila air tersebut atau tanah tersebut mengenai pakaian atau kaki, ya, selama itu memang ada di jalan, walaupun hujan udah berhenti, ya, maka hal tersebut dimaaf, ya, sehingga pakaian yang terkena najis ketika dia berjalan di jalan yang becek, ya, maka itu termasuk yang dimaaf, ya.
Ya, berikutnya menurut mazhab Syafi'i. Nah, ini yang kita pegang ya, yang keseharian kita karena memang mengikuti paham mazhab Imam Syafi'i, maka beliau mengatakan la yu'fa an syai'in minan najasati illa ma ya'ti. Tidak ada satupun najis yang dimaaf kecuali ya yang ada di bawah ini. Yang pertama, mala yudrikuhul basarul mu'tadilu kadamil yasiri wal baulil mutarassis. Sesuatu yang oleh mata normal tidak bisa dilihat, seperti darah yang sedikit dan kencing yang terpercik. Ya. Jadi percikan air kencing yang memang sulit untuk dideteksi oleh mata yang normal, maka itu hukumnya dimaafkan. Ya. Kemudian al-qalilu wal kathiru min damil batharat wal baqabik wad damamil wal quruh wal qaih was sadid minha. Jadi yang termasuk dimaaf dalam mazhab Imam Syafi'i darah kutu ya. Dan berbagai jenis hewan yang sangat kecil itu walaupun jumlahnya banyak, volumenya banyak, itu termasuk yang dimaaf ya. Nah, termasuk darah nyamuk itu, wadamul baraghith wal kumal ya, darah nyamuk, darah kutu yang dimana jenis binatang yang darahnya tidak mengalir. Kemudian wa maudhi'ul hijamati wal pasdi, dan tempat dilakukannya hijamah. Jadi tempat dilakukannya bekam. Ya, wal fasdi dan pasdu. Pasdu itu beda dengan bekam ya. Kalau bekam itu kan dia mengenai semua bagian aliran darah, itu bekam yang kita kenal itu. Ya, kalau pasdu itu hanya terkena ya, itu pada bagian aliran darah yang kotor, ya. Jadi kalau ada dua aliran tuh, ya darah ke jantung, ada darah bersih, ya, ada darah kotor. Nah kalau pasdu itu dia diambil pada bagian urat nadi itu urat aliran darah yang memang aliran yang kotor. Itu pasdu, ya. Dua-duanya untuk pengobatan dan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah itu kalau di bekasnya ya masih ada darah, maka menurut pemahaman mazhab Imam Syafi'i itu adalah yang termasuk dimaaf ya. Kemudian wasalisul bauli, orang yang beser ya, yang kencingnya itu nggak bisa di stop ya, nggak bisa di stop itu termasuk dimaaf. Cuma nanti kalau orang yang salisil baul ya, dia itu boleh wudu kalau waktu sudah masuk. Ya, jadi kalau umpamanya mau sholat isya, ketika sholat isya sudah masuk, kemudian dia wudu. Ya, nah itu walaupun nanti setelah wudu keluar lagi tuh, ya kencingnya, nah itu termasuk dimaaf. Ya. Dan dia disegerakan untuk sholatnya. Ini kan bagi orang-orang yang sudah berusia tinggi, ya itu sangat mungkin terkena salisul baul. Jadi penyakit beser, ya yang memang nggak bisa ditahan. Termasuk damul istihadhah, darah bagi perempuan yang headnya sudah melewati batas maksimal waktunya, ya itu termasuk dimaaf. Kenapa? Dia wajib sholat, ya
Jadi kalau perempuan dia head itu kan paling lama masa head itu 14 hari. Biasanya 7 hari. Nah, ketika sudah melewati batas waktunya maksimal, masih saja keluar darah haidnya, berarti itu adalah darah istihadah, ya. Dan dia wajib untuk sholat. Bagaimana caranya? Ya kan bisa dipakaikan dengan pembalut, ya, pembalut. Jadi walaupun berdarah-darah, itu orang yang perempuan mustahadah, dia tetap wajib sholat, wajib puasa, gitu ya. Kalau dia tidak lakukan ya dosa. Nah, bagaimana kan darahnya keluar terus, nggak masalah, itu termasuk ma'fun anhu, ya. Jadi darah yang keluar karena istihadah itu dimaaf. Wa yulahazu anna mahalal afwi an sa'irid dima'i ma lam yahtalit bi ajnabiyyin, ya. Jadi darah atau tempat yang dimaaf dari jenis-jenis darah yang tadi itu selama dia tidak bercampur dengan yang lain. Fa in ikhtalata bihi walau dama nafsihi min maudin akhar lam yufa an sya'id minhu. Kalau darah tersebut keluar lalu bercampur dengan darah yang lain, ya, walaupun itu darah dirinya sendiri, maka hukumnya adalah tetap najis dan tidak dimaaf, ya, gitu. Kemudian pada malam terakhir, ya, wa yufa an athari mahali istijmari fi haqi sahibi duna ghairi hatta walau araqa mahal athari wantashar. Jadi yang termasuk dimaaf adalah bekas orang di saat istinja dengan batu, ya. Itu kan pada dasarnya masih ada sebetulnya najisnya. Tapi karena sudah istinja dengan batu, ya, maka orang tersebut najis yang masih ada termasuk najis yang dimaaf. Nah, insya Allah nanti baru kita lanjutkan, ya, bagian yang seterusnya dari pemahaman mazhab Imam Syafi'i terkait dengan najis yang dimaaf, gitu ya. Nah, ini kenapa kita perlu untuk mengetahuinya, karena tidak mustahil, ya, bahwa kita mengalami hal macam itu sehingga kita bisa mengetahui wah ini termasuk yang dimaaf, ini yang tidak dimaaf, ya. Sehingga kita ya akan merasa nyaman dalam ibadah. Bab umpamanya ketika kita sedang ada seperti jenis bisul gitu, jenis bisul atau jenis jerawat, mungkin ketika sholat tanpa sengaja kita menggaruknya, kemudian keluar darah. Nah, ini kira-kira batal nggak sholatnya? Kan darah itu najis, ya. Nah, ini termasuk dalam mazhab Syafi'i yang dimaaf, ya, tidak menjadi masalah. Jadi sholatnya lanjut aja terus, ya, karena memang jumlahnya volume dikit itu kan, kecuali dia sudah dalam jumlah yang sangat banyak gitu, ya. Ini tentunya terkait dengan berapa banyak darah yang keluar seperti itu, ya. Saya kira ini insya Allah kita lanjut pada pada bahasan berikutnya, ya, walaupun nanti sedikit berlanjut dengan tema yang lain, ya. Ini karena belum selesai yang di mazhab Syafi'i belum selesai, kemudian yang di mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, bagaimana mereka memandang najis yang dimaafkan atau tidak dimaafkan.